Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini materi ini penjelasan dari modul yang minggu lalu, yaitu iterasi metode iterasi titik tetap ya. Semoga sudah dibaca yang materi kemarin. Ini akan saya jelaskan. Kalau kemarin sudah dibaca berarti kan apa itu? Sekarang sudah lebih mudah memahaminya. Ya, ada latihan kemarin juga ada latihan juga. Kalau sudah dikerjakan ya syukur, kalau belum ya nanti bisa dilanjutkan ya. Ya, jadi metode iterasi tetap ini merupakan apa namanya? Di mana? Ya udah ambil. Ya, merupakan sistem yang terbuka sama dengan Newton-Raphson, kemudian secant dan apa itu? Satunya lagi, saya share dulu deh biar nggak bingung. Nah ini, PowerPoint-nya sudah saya kirimkan juga ke Google Classroom ya. Ya, sudah oke. Ya, kelihatan ya. Jadi metode terbuka terdiri dari 3, yaitu Newton-Raphson, kemudian metode secant, metode titik tetap gitu. Metode terbuka ini tidak memerlukan selang yang mengukur akar, memerlukan tebakan akar awal. Nah ini slide-nya kok loncat-loncat. Ya, jadi pada iterasi titik tetap ini merubah suatu persamaan fx menjadi dalam bentuk x ya. Jadi diambilkan x-nya gitu. Tentu kalau level atau level pangkatnya 1 sih mudah, misalnya y sama dengan atau fx sama dengan x plus 2 misalnya. Berarti x sama dengan y min 2 gitu ya. Kalau y sama dengan x bagi 5, berarti x sama dengan y dikalikan 5, kan gitu ya. Kalau di aljabar gitu ya. Ini perhitungan aljabar itu sama. Prinsipnya sama di sini, dirubah menjadi dalam bentuk gx. Kemudian diterka nilai awalnya. Nah, bentuk gx ini hasilnya dijadikan sebagai nilai xr plus 1. Gitu. Hitung nilai awalnya, kemudian kondisinya berhenti bila xr plus 1 min xr kurang dari error. Nah, error ini yang kita tentukan ya. Ya, anggaplah misalnya 3 angka di belakang koma atau 4 di belakang koma masih masuk akal lah ya. Kalau hitung-hitungan apa itu manual. Tapi kalau hitung menggunakan perhitungan komputer mungkin bisa Anda buat lebih detail lagi, misalnya 5 di belakang koma. Tuh. Nah, contohnya carilah akar dengan persamaan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, cara yang pertama, nah ini di sini ada 2x ya, ada 2 level x kuadrat dan x pangkat 1, x pangkat 2 dan x pangkat 1. Berarti ini nanti kira-kira bisa x-nya ada berapa bentuk? X-nya ada 3 bentuk ya. Kalau dimulai dari x kuadrat, berarti x-nya adalah x sama dengan akar sekian perhitungannya. Kemudian kalau diganti x-nya diambil dari 2x, maka pasti ada pembagi duanya ya. X sama dengan bla 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 dibagi 2, begitu. Nah, sekarang cara 1. Sini x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita ambil x kuadratnya, dikeluarkan di sini.
Sehingga yang tadinya di sini min jadi plus, yang ini min jadi plus ya. Min 2x karena berpindah ke tanda sama dengan ini menjadi 2x dan tambah 3. Nah, karena ini kuadrat, maka kalau ini sudah di x-kan, maka di sini adalah akar ya. Sehingga persamaan gx-nya atau x sama dengan akar 2x plus 3. Seperti itu. Ya, ini saya kira ini cukup mudah ya. Kemudian menentukan nilai awal x 0 sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan. Ini sengaja saya beri preview ya, preview slide sebelumnya di atas supaya untuk mengingat kita ya. Bahwa gx-nya sama dengan akar 2x plus 3. Karena x0-nya sama dengan 4, maka gx sama dengan akar 2 kali 4 ditambah 3. Menghasilkan berapa? 2 kali 4, 8 ditambah 3 berarti 11. Akar dari 11, kalau dihitung dengan kalkulator 3,3 sekian. Sehingga x1-nya 3,3166 dan seterusnya. Nah, kita tuliskan ke dalam bentuk tabel ya. Nah, ini yang kadang-kala mahasiswa tidak mengerjakan cara manualnya sehingga nilainya ya apa adanya ya. Kemarin di ujian selalu saya minta caranya ya, karena kita sedang belajar. Nanti kalau misalnya Anda menghadapi kasus yang tidak dalam konteks belajar di kelas ya silahkan saja pakai Excel kah atau bikin program atau menggunakan MATLAB, menggunakan program-program untuk matematika dan sebagainya. Seperti itu. Artinya adalah supaya kita paham ya alur logiknya. Nah, hasil GX ini kita taruh di sini. Nah, ini ya hasilnya GX ya. Ini menjadi nilai XR berikutnya. Nah, ini berarti iterasi yang ke-1 ya. Anggaplah ini iterasi yang ke-1. Kalau kita mulai di sini 1 ya berarti ini 2. Iterasi kedua. Langkah selanjutnya sama. XR ini dimasukkan ke dalam persamaan GX menghasilkan di sini ya. Menghasilkan di kolom 3 ini, maka dia akan menjadi nilai XR di baris yang ketiga atau iterasi yang kedua. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, X dicatat lagi biar ingat di sini 3,316 dan seterusnya. Dimasukkan di dalam persamaan GX tambah 3, 3,10 dan seterusnya, sehingga X2-nya 3,10 dan seterusnya. Taruh di sini, menjadi nilai XR berikutnya atau XI berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, mulai di sini, mulai bisa dihitung errornya ya. Errornya itu XR ini yang bawah dikurangi XR yang atasnya ya. XR plus 1 kan ini yang plus 1, ini yang awalnya. Hasilnya ini. Ini ada nilai mutlak. Ada nilai mutlak artinya nilainya selalu positif begitu. Kemudian X2 kita masukkan ke dalam iterasi yang kedua sehingga menghasilkan nilai XR-nya di sini 3,0343. Nah, ini menjadi nilai XR berikutnya atau XR plus 1 yaitu nilai yang iterasi yang ketiga. Ya. Begitu juga errornya. Errornya sudah bisa kita hitung. Baik, lanjut. Nah, begitu seterusnya ya sampai Anda capek menghitung secara manual ya. Ya enggak apa-apa, tapi lama-lama kan hafal nanti, hafal alurnya. Sehingga ya X4 3,011440 kita masukkan ke dalam tabel di dalam kolom XR. Nah, berapa X-nya berikutnya? Ya, kita hitung lagi di iterasi yang berikutnya. Nah, terus akhirnya diisikan sampai dengan seperti ini ya. Nah, ini tabel yang sudah terbentuk ya. Kok nggak salah? Mau share screen ya. Share screen. Ya, share. Nah, ini tugasnya
buatlah kelompok dengan 5 mahasiswa maksimal ya. Kemudian buat program ya. Nah, membuat program untuk menghitung akar persamaan non-linear. Persamaannya yang selama yang kita kerjakan, yang dijadikan sebagai contoh juga nggak apa-apa ya. Kalau ada yang lain nggak masalah ya. Contohnya yang kita pelajari selama 1 semester ini nggak masalah. Kemudian dalam program tersebut menggunakan minimal 3 metode. Ya, 3 metode ya. Mungkin Anda bisa pakai dissection dan Newton-Raphson dan secant misalnya, atau yang lain, yang intinya adalah minimal 3. Kemudian dipresentasikan mulai minggu depan ya. Nilai tambah bagi yang membuat dengan variabel bebas sehingga programnya dinamis. Artinya variabel bebas itu nilainya bisa Anda masukkan ke dalam program Anda. Misalnya E kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, nilai variabel itu bisa Anda masukkan. Ya, mungkin kalau Anda kesulitan ya Anda batasi saja. Ini hanya untuk untuk persamaan yang akar 3 maksimal misalnya. Jadi ketika Anda masukkan nilai itu mungkin bisa menghasilkan suatu persamaan. Misalnya 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 2X min 5 misalnya seperti itu. Jadi ada kolom-kolom untuk memasukkan nilai bilangan tersebut. Ya, selesai ya. Nah, mudah kan ya metode numerik ya. Saya kira itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, itu tugasnya berarti ada 2 ya Pak, yang mandiri sama yang kelompok. Yang kelompok saja, yang mandiri itu Anda kerjakan tidak masalah. Enggak juga nggak apa-apa. Karena kemarin kan sudah saya beri tugas ya. Ya, yang belum, yang kemarin minggu lalu dikerjakan. Baik, Pak. Ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nah, saya kira mudah ya. Metode numerik memang harus latihan nulis ya, latihan nanti hafal sendiri. Matematika itu keterampilan, tidak sekedar ilmu, tidak sekedar pengetahuan, tapi juga skill. Nah, yang membuat beda di perkuliahan ini, Anda sebagai mahasiswa di bidang komputer telah membuat tool-nya, gitu ya. Oh ya, tadi di PowerPoint mana tadi ya? Diperbolehkan menggunakan tool komputasi programming seperti R, MATLAB, dan Octave, dan sejenisnya. Nah, ini boleh-boleh saja, nggak masalah. Anda pakai MATLAB misalnya, saya kira tutorialnya juga banyak. Atau R ya, atau Octave. Kalau MATLAB mahal ya, mahal ya, kan dia harus beli ya lisensinya. Download R ya, atau Octave itu yang free, ya open source. Gitu. Baik, saya kira dari saya itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh di-share webcam-nya untuk ini. Tumben ya, ini apakah semangat belajarnya sedikit menurun? Karena beberapa pertemuan terakhir setelah UTS ini, peserta kuliah saya berkurang, terutama yang kelas malam ya. Kelas malam. Kalau yang pagi masih ya, alhamdulillah stabil. Ya, tetap semangat, semoga tetap semangat ya, semoga tetap sehat. Semangat Pak. Baik, Semangat Pak. Saya akhiri ya. Oh, ada yang maaf lagi di jalan ya, boleh silahkan. Ya, saya maklumi kalau bekerja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.